Selamat pagi anak-anak, shalom. Ya, haleluya. Saya sangat senang sekali kita lagi berjumpa hari ini. Sekalipun perjumpaan kita hanyalah sekadar berjumpa melalui konten YouTube seperti ini. Tetapi Bapak percaya semua anak-anak Bapak adalah orang-orang yang tetap semangat, antusias, bersukacita untuk terus belajar. Haleluya. Baik anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, hari ini kami mau belajar. Berkati setiap kami, berkati dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan apa yang kami pelajari dapat kami mengerti, kami dapat pahami. Di dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai Yesus sebagai teladan kita. Pembelajaran dari bab 6. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, dapat mensyukuri hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Yang kedua, dapat menunjukkan sikap hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Dan yang ketiga, dapat memahami makna hidup beriman sesuai dengan teladan Yesus. Baik, mari kita lanjut. Di dalam pembelajaran bab 6 ini kita akan membahas keteladanan yang diberikan Tuhan Yesus, yang mana itu akan menjadi pola hidup kita sehari-hari. Yang pertama adalah teladan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita dalam kehidupannya, kepedulian Yesus kepada orang yang menderita. Dalam kisah Markus 1 ayat 40 sampai 45, ini adalah kisah seorang penyakit kusta datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan. Dan dialah sudah sangat menderita oleh karena penyakit ini. Tapi Yesus adalah pribadi yang mudah tergerak hatinya untuk menolong, untuk membantu orang-orang yang menderita. Oleh karena itu Yesus menjamah orang yang penyakit kusta itu dan sembuhlah ia. Dan juga di kitab Yohanes 11 ayat 31 dan seterusnya dijelaskan bagaimana Yesus terharu ketika mengetahui bahwa Lazarus sahabatnya sudah meninggal. Bahkan di ayat 35 dikatakan bahwa Yesus itu sampai menangis. Dalam hal ini, Yesus menjadi panutan bagi kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 15, Paulus mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Yang kedua, teladan yang diberikan Tuhan Yesus adalah dekat dengan orang-orang yang dilecehkan. Contoh dalam hal ini adalah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub di kota Sikar. Perempuan ini adalah orang yang direndahkan, dihina, dijauhkan banyak orang karena ia dianggap sebagai perempuan yang nakal atau pejinah, perempuan yang suka berzina. Namun saat Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria itu, Tuhan Yesus tidak menjauhkan diri daripadanya, tetapi Yesus mengasihi perempuan Samaria itu. Bukti Yesus mengasihi perempuan itu adalah Yesus memberitakan firman Tuhan kepadanya, di mana ia mendengarkan firman itu, dan itulah yang memerdekakan dia dari belenggu dosa-dosa yang ia lakukan. Bahkan di samping itu, yang tadinya si perempuan itu terbuang karena keadaannya, sekarang saat itu ia menjadi penginjil yang memperkenalkan orang banyak kepada Tuhan Yesus.
Haleluya. Kita lanjut anak-anak. Yang ketiga, membenci ketidakadilan. Pada bagian ini diangkat kisah Tuhan Yesus yang membersihkan bait Allah yang tertulis dalam Matius 21 ayat 12 sampai 13. Yesus marah kepada pedagang-pedagang yang berjualan di bait Allah karena hal ini tidak baik menurut firman Tuhan. Yesus membolak-balikan meja-meja penukar uang saat itu dan mengusir pedagang-pedagang yang berjualan di sekitar bait Allah. Namun sekalipun Yesus tahu bahwasanya itu akan membuat orang-orang akan membenci Yesus tetap menegakkan keadilan. Yang keempat, teladan yang diberikan Yesus adalah membenci kemunafikan. Yesus benci kepada orang-orang yang munafik, kepada orang-orang yang berpura-pura berbuat baik. Seperti di zaman Yesus ada orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang mengerti firman Tuhan dan suka menuntut firman Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Artinya perkataan mereka hanyalah omong kosong atau tong kosong nyaring bunyinya. Mereka menuntut Yesus agar tidak melakukan pekerjaan yang baik pada hari Sabat, tetapi kenyataannya mereka sendiri tidak akan menunggu hari Sabat selesai apabila lembu ternak mereka masuk ke dalam sumur. Nah, bukankah ini yang dikatakan munafik? Di mana mereka ternyata lebih mementingkan seekor lembu dibandingkan menolong sesama. Mereka lebih peduli pada binatang daripada manusia. Yang terakhir, nomor 5, teladan yang dapat kita hidupi dari kehidupan Yesus adalah persekutuannya dengan Allah yang sungguh sangat intim atau dekat sekali. Yesus selalu menyisihkan waktunya untuk berdoa kepada Bapanya di surga. Dalam satu hari itu, mulai dari pagi sampai malam, Tuhan Yesus pasti membangun mesbah doa kepada Bapanya. Karena Yesus tahu dengan berdoa Ia tetap dalam jalan yang benar sesuai kehendak Bapanya. Dan hal yang penting kita ketahui adalah bahwa Yesus berdoa bukan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi Ia berdoa juga kepada kita. Yesus berdoa kepada umat yang percaya kepadanya. Yesus juga berdoa kepada murid-muridnya dengan tujuan agar kita tetap tinggal di dalam suatu persekutuan di dalam Kristus Yesus Bapa yang di surga. Haleluya. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. 5 teladan yang kita pelajari hari ini dari teladan yang diberikan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Mari sama-sama kita hidupi. Yang pertama, peduli kepada orang yang menderita. Yang kedua, dekat dengan orang-orang yang direndahkan. Yang ketiga, membenci ketidakadilan. Dan yang keempat, membenci kemunafikan atau kepura-puraan. Yang kelima, ketekunan untuk berdoa. Baiklah, sekarang Bapak kasih tugas dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dan Bapak percaya, Bapak berharap kalian mengerjakannya dengan baik dan benar di rumah. Tugas yang pertama adalah sebutkan 3 teladan yang dapat kamu teladani dari Tuhan Yesus. Yang kedua, menurutmu teladan mana yang cocok untuk kalian lakukan di masa remaja kalian ini? Dan yang ketiga, dari kelima teladan tersebut, teladan mana yang kamu temukan di sekitarmu? Dan tuliskan nama orang yang melakukan teladan tersebut. Dan tugas-tugas ini dikumpulkan di Telegram. Haleluya. Baik, mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau menyertai kami melakukan pembelajaran kami. Biarlah Tuhan dari teladan-Mu yang telah kami pelajari, kami boleh menghidupinya di
tempat kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Anak-anak, pesan Bapak buat kalian di masa muda kalian ini, tetap cari Tuhan, tetap cinta Tuhan, tetap melayani Tuhan. Karena hanya dengan begitu kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, yang menerima berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan, Tuhan janjikan bagi kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Shalom.